Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Klan Hun telah lama bersiap untuk mengumpulkan Giok kuno Tuse. Bukankah kalian terlalu naif jika berpikir dapat menghentikan rencana kami dengan begitu mudah? Kata api hitam tersenyum dingin, dia melangkah di udara dan sekejap muncul tak jauh di depan Lei Ying dan Yan Qin. Kilatan dingin melintas di mata Lei Ying dan Yan Jin, mereka baru saja akan menyerang ketika suara guyuan yang agak tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari samping mereka, cepat menyebar, ada sesuatu yang salah, kata guyuan. Kejutan melintas di wajah Lei Ying dan Yan Qin saat mereka mendengar suara guyuan yang tergesa-gesa itu, ekspresi mereka langsung berubah drastis, apa yang bisa membuat guyuan begitu cemas? Suara mendengung yang keras tiba-tiba keluar dari awan hitam yang menutupi langit, membawa gelombang aura gelap dan dingin yang menyebar dengan cepat. Apakah mereka akhirnya datang? Gumam api hitam melihat ke awan gelap yang tidak jauh dan menghela nafas lega. Tiga klan dan aliansi Istana Langit memiliki jumlah ahli yang lebih banyak. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan banyak ahli dari klan Hun akan mati di tempat ini. Suara mendengung menjadi semakin mendekat, akhirnya tiga aura gelap dan dingin perlahan muncul dari awan hitam, semua orang di medan perang mengangkat kepala mereka menghadapi kejadian yang tidak terduga ini dan menatap awan hitam itu. Awan hitam tiba-tiba bergolak dan beberapa sosok hitam melesat keluar sebelum menyebar dan berdiri di tiga tempat di langit. Itu adalah peti mati. Seru semua orang terkejut ketika melihat tiga peti mati yang melayang keluar dari awan hitam dan tiga sosok perlahan keluar dari dalam peti mati. Segera Dou Qi yang bahkan lebih menakutkan dari Hun Yuantian meletus di langit, menyebabkan ekspresi tiga klan dan aliansi langsung berubah drastis. Hun Tiansheng, Hun Yao, bagaimana tiga iblis tua ini masih hidup? Bukankah mereka sudah mati? Seru Lei Ying dan Yan Jin mengerutkan keningnya saat mereka melihat ketiga sosok itu. Tiga ahli bintang 8 Dou Sheng lainnya. Pikir Xiaoyan yang duduk di pintu gerbang maut sedikit mengerutkan keningnya. Itu tidak benar, ketiganya zombie. Pikir Xiaoyan yang segera merasakan sesuatu. Zombie adalah keberadaan seperti boneka, namun lebih kuat dibandingkan dengan boneka, karena menghidupkan kembali zombie diperlukan cara misterius tertentu dan persyaratan untuk kebangkitan itu juga sangat keras. Selain itu, peluang suksesnya juga rendah. Jelas, klan Hun telah menggunakan beberapa cara misterius untuk mengubah mereka menjadi zombie. 4 penghancuran hening, dunia kematian, teriak tiga zombie dengan dingin. Segera tiga pintu gerbang keheningan maut raksasa yang dipenuhi dengan aura mematikan muncul di langit. Aura mematikan melonjak keluar dari gerbang maut dan menyelimuti seluruh tempat. Di bawah pengikisan aura kematian ini, semua ahli dari tiga klan dan aliansi nampak begitu terkejut saat merasakan Dou Qi di dalam tubuh mereka perlahan terkikis. Hun Yuantian, kembali ke formasi. Gunakan gerbang maut dan selesaikan formasinya, teriak seorang panatua zombie dengan keras setelah melihat pasukan aliansi perlahan mulai mundur. Cepat, bubar, teriak Lei Ying dan Yan Qin dengan tenggelam saat mengenali formasi ini. Jika 4 formasi selesai, kemungkinan pihak mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Hun Yuantian dengan cepat terbang ke langit, dia melihat ketiganya dengan ekspresi yang nampak pucat saat berkata, gerbang keheningan maut telah dirampas bocah itu, kata Hun Tian dengan marah. Apa? Gerbang keheningan maut telah dirampas? Teriak tiga panatua zombie dengan ekspresi menjadi sangat suram setelah mendengar kata Hun Tian. Salah satu dari mereka tanpa sadar segera memarahinya. Hun Tian, kami telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan maut. Namun, kamu benar-benar kehilangan salah satunya dalam waktu sesingkat itu. Ekspresi Hun Tian nampak berubah-ubah saat mendengar itu, hatinya juga dipenuhi dengan amarah. Formasi yang akan mereka bentuk saat ini adalah formasi besar yang terkenal di seluruh benua karena kekuatannya. Hanya dengan menciptakan 4 gerbang keheningan maut, akan mungkin untuk menciptakan dunia yang mematikan. Para ahli yang terperangkap di dalamnya akan benar-benar diselimuti oleh aura kematian yang tak ada habisnya dan secara bertahap mengalami kematian, bahkan untuk seorang ahli bintang 8 Dou Sheng. Aku tidak menyangka bocah itu telah mencapai jiwa tingkat D, karena itu dia dengan cepat menemukan batu spiritual hitam yang telah aku sembunyikan, dia bahkan menghilangkan jejak spiritual di atasnya, kata Hun Tian mengatupkan giginya dan berbicara dengan sangat enggan.
Setelah menyerang, semua kekuatan kehidupan yang tersisa di tubuh kami akan benar-benar habis. Kami setidaknya perlu istirahat untuk jangka waktu yang cukup lama agar bisa menyerang lagi. Jika perang besar lain kembali terjadi, kami tidak akan dapat campur tangan, kata Hun Tianzeng dengan marah memelototi Hun Tian sebelum beralih ke dua lainnya dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh kita. Sudah sejauh ini, kita tidak bisa membiarkan usaha kita sia-sia. Kita akan melepaskan formasi dan mencoba menghancurkan pasukan aliansi. Selama klan Hun mengetahui lokasi rumah dewa kuno Tusi dan membukanya, kepala klan akan dapat mencapai Doudi. Pada saat itu, tidak akan sulit jika dia benar-benar ingin membangkitkan kita, kata Hun Yao dengan suara yang padat. Benar, kata dua panah tua zombie lainnya mengangguk setelah mendengar itu. Hun Tian, kenapa kamu tidak mengambil posisimu? Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan mengizinkanmu untuk campur tangan lebih awal dan mencoba menyelamatkan Hun Feng. Sekarang, kamu tidak hanya tidak berhasil, tetapi kamu akhirnya menunda rencana besar kita. Jika bukan karena kamu juga seorang anggota klan Hun, saya pasti sudah membunuhmu sekarang, kata Hun Chao dengan dingin. Hun Tian hanya terdiam saat mendengar kemarahan ketiga panah tua zombie. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbalik dan muncul di satu sisi langit. Douchi mematikan yang pekat meletus dari telapak tangannya dan bergabung dengan tiga gerbang keheningan maut. Segera dunia gelap membungkus seluruh pegunungan dan aura kematian mengikis semua kehidupan di dalamnya. Xiaoyan, begitu aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu menderita takdir di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati, kata Hun Tian dengan sinis saat Douchi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Tiga klan dan pasukan aliansi berkumpul bersama saat aura mematikan yang mengerikan menyebar dari langit. Mata mereka dengan hati-hati melihat kabut hitam di sekitar mereka yang mulai menyebar, dan merasakan aura mematikan itu merembes masuk ke dalam tubuh dan mulai mengikis Douchi mereka. Itu adalah formasi dunia kematian. Gumam Lei Ying dan lainnya nampak tenggelam saat mereka melihat aura mematikan yang menyebar di sekitar mereka. Jika ini terus berlanjut, banyak ahli yang lebih lemah dari mereka akan terluka parah. Kita harus segera memulihkan Douchi, kata Guli berbicara dengan ekspresi muram. Dia telah bertarung dengan dua Dou Seng bintang 7 sebelumnya dan merasakan Douchi-nya melemah. Ini sangat merepotkan, alam kematian telah menyebar di atas tempat ini. Selain itu, aura mematikan ini dapat menghalangi kekuatan spiritual apapun. Jika kita sembarang menyerang di sekitar alam kematian, itu hanya akan menyebabkan kelelahan Douchi kita lebih cepat, kata Yan Jin dengan suara yang dalam. Namun, kemungkinan besar kita juga akan mati jika kita terus tinggal di sini, kata Gu Dao tersenyum pahit. Ketua Gu Yuan sepertinya ditahan oleh Hun Tiandi, sepertinya akan sangat sulit baginya untuk campur tangan, kata Huo Ling mengerutkan keningnya. Selain itu dia telah terluka selama pertempuran besar sebelumnya. Suara angin kencang tiba-tiba muncul dari kabut mematikan yang merembes di langit ketika banyak tombak hitam ditembakkan ke arah mereka dari sekitarnya. Serangan mendadak ini menyebabkan pasukan aliansi sedikit panik. Ada kabut mematikan yang pekat di tombak hitam itu yang akhirnya menembus beberapa ahli aliansi dan langsung roboh seketika. Lei Ying dan lainnya nampak suram saat melihat serangan tiba-tiba itu. Mereka baru saja bersiap untuk keluar dari dunia kematian ini ketika gerbang maut tiba-tiba muncul. Jangan menyerang, ini aku, kata satu suara yang dipancarkan dari gerbang keheningan maut. Lei Ying dan lainnya nampak begitu terkejut saat melihat gerbang maut yang muncul. Namun, suara yang dipancarkan dari gerbang maut membuat mereka berhenti untuk melepaskan serangan. Xiaoyan, seru Lei Ying dan lainnya sangat senang setelah mendengar suara itu. Mereka melihat ke atas dan melihat Xiaoyan berdiri di dalamnya. Ikuti aku, dunia kematian ini mungkin misterius tetapi aku telah berhasil merebut salah satu gerbang maut. Karena itu formasi kematian ini tidak lengkap, dan kita bisa menyerang bagian terlemah dari formasi, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajah semua orang setelah mereka mendengar itu. Ayo pergi, kata Lei Ying melambaikan tangannya dan melesat ke langit. Sekelompok besar ahli buru-buru mengikutinya. Xiaoyan dengan cepat menjentikkan jarinya dan gerbang maut dibawa terbang keluar dan menutupi tempat di atas mereka. Di saat yang sama kekuatan hisap meletus dan aura mematikan di sekitarnya benar-benar terserap oleh gerbang maut. Pasukan aliansi dengan cepat merasakan tekanan pada mereka telah sangat berkurang setelah aura mematikan berhenti mengikis Douchi mereka dan perlahan mulai pulih.
Anak kecil ini sangat licin, dia bahkan mampu merebut gerbang keheningan maut, kata Lei Ying dengan senang. Yan Jin, Guli dan lainnya juga sangat senang, beruntung Xiaoyan telah merebut salah satu gerbang maut. Jika formasi 4 gerbang maut menjadi sempurna, kemungkinan besar mereka semua tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup dari formasi pamungkas ini. Para ahli dari klan Hun juga tampaknya telah melihat sesuatu saat pasukan aliansi dengan cepat terbang menuju satu sisi dunia kematian, segera aura mematikan di sekitar tempat itu dengan cepat melonjak, akhirnya berubah menjadi telapak tangan kematian raksasa yang dengan kejam meluncur ke arah pasukan aliansi. Tubuh Xiaoyan berkedip dan sekejap muncul di langit, di saat yang sama jiwa kecil juga muncul di bahunya, karena jiwa Xiaoyan telah melangkah ke jiwa spiritual tingkat D, membuat spiritual jiwa juga melonjak ke tingkat yang menakutkan. Jiwa membuka mulutnya dan menembakkan api lotus iblis ke segala arah dan dengan kejam menghantam telapak tangan raksasa menyebabkan kabut hitam telapak tangan nampak berfluktuasi dan riak energi liar dengan kejam menyebar ke sekitarnya. Sementara itu tangan Xiaoyan dengan cepat membentuk segel saat jiwa kecil menahan telapak tangan. Dan sosok ilusi besar muncul di belakangnya dan membuka mulutnya saat menembakkan gelombang sonik spiritual yang mengguncang dan menyapu tempat itu dengan liar. Aura mematikan yang menembus udara sedikit tersebar di hadapan serangan gelombang sonik spiritual sebelum akhirnya penghalang kematian yang agak redup muncul di depan pasukan aliansi, dan menampakkan sosok Hun Tian yang mengambang di belakang penghalang. Ketua Lei Ying dan Yan Jin, serang bersama dan hancurkan ruang ini, teriak Xiaoyan dengan dingin saat dia melihat sosok Hun Tian di belakang penghalang. Lei Ying dan lainnya dengan cepat mengangguk saat mendengar teriakan Xiaoyan. Dou Qi segera melonjak di tubuh mereka sebelum ditembakkan ke langit dan akhirnya menghantam penghalang di depan ekspresi Hun Tian yang tertegun. Penghalang kematian nampak bergetar saat dihantam serangan gabungan beberapa ahli tingkat atas sebelum akhirnya mengeluarkan suara retakan dan meledak. Aura kematian di sekitar tempat itu dengan cepat tersebar dengan hancurnya penghalang kematian, menyebabkan wajah ketiga panatua zombie langsung memucat dan memuntahkan darah. Ekspresi ketiganya menjadi sangat jelek, mereka jelas tahu bahwa rencana untuk menghancurkan 3 klan dan aliansi telah gagal total begitu penghalang kematian hancur. Lei Ying dan lainnya akhirnya menghela nafas lega setelah aura kematian di sekitar mereka benar-benar lenyap, mata mereka menyapu sekelilingnya yang dipenuhi dengan mayat, sepertinya semua mayat telah terkikis oleh aura mematikan sebelumnya. Sekelompok ahli dari klan Hun berdiri di langit tidak jauh dari aliansi, mata mereka dengan kejam saat mereka menatap pasukan aliansi. Namun, ekspresi dari beberapa ahli tingkat atas menjadi jelek, mereka tidak menyangka formasi pembunuhan terakhir setingkat ini sebenarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerugian bagi pasukan aliansi. Apa yang terjadi? Mengapa dunia kematian dihancurkan dengan mudah? Teriak api hitam dengan marah, ekspresinya sangat suram saat dia menatap kelompok Hun Tian. Kelompok Hun Tian hanya bisa tersenyum pahit di hadapan kemarahan api hitam. Gerbang keheningan maut milik Hun Tian telah dirampas oleh Xiaoyan, mengakibatkan formasi tidak lengkap. Selain itu, Xiaoyan telah menggunakan kekuatan gerbang maut untuk melindungi pasukan aliansi. Mereka akhirnya dengan paksa menghancurkan penghalang yang dijaga oleh Hun Tian, kata Hun Yao. Bajingan, sesuatu yang begitu penting telah dirampas. Apa gunanya kamu ada di sekitar, kata api hitam dengan marah, matanya dengan kejam menatap Hun Tian saat dia melambaikan tangannya dan telapak api hitam langsung menghantam Hun Tian hingga mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Hun Tian mengatupkan giginya dan hanya bisa diam menerima serangan itu. Tuan api hitam, tidak ada gunanya marah sekarang, kami telah banyak menghabiskan Dou Qi, tidak mungkin bagi kami untuk menggunakan formasi itu lagi, kata Hun Tian Seng. Wajah api hitam nampak suram saat mendengar itu, dia melirik pasukan aliansi di kejauhan. Meskipun aliansi telah mengalami beberapa kerugian di dunia kematian, namun tidak terlalu serius, kekuatan bertarung mereka masih sangat kuat. Semuanya mundur untuk hari ini, api hitam, lakukan itu, kata Hun Tian di saat suaranya yang dingin tiba-tiba bergema di tempat itu. Api hitam mendengus dingin saat mendengar perintah Hun Tiandi, dia sekali lagi memelototi dengan kejam ke arah Hun Tian yang tampak pucat, namun dia tidak melanggar perintah Hun Tiandi, tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak dan menyemburkan api hitam ke segala arah menyebabkan hutan sekitar pegunungan langsung terbakar hebat.
Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat melihat itu, dia melayang ke langit dengan Yiwa kecil yang marah berdiri di bahunya, api lotus iblis menyebar di langit dan berubah menjadi penghalang api besar yang menutupi pasukan aliansi di dalamnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.